Hari ini kita buat keranjang kecil ya kawan-kawan. Kita mulai dulu menganyam dari bawahnya itu ya. Nah ya begitulah, kita muter terus. Kita muter dari bawah. Itu bambunya yang tipis itu agak kecil aja dulu ya. Nah ya begitulah. Titik utama kuncinya itu di pojok-pojok itu harus ke atas, nanti yang tengah itu ngikutin, muter terus. Itu yang kecil ya, keranjang kecil. Jangan terlalu lemes, cuman nggak bisa kaku ya. Nah setelah udah ini kita duduk aja dulu, jadi nganyamnya itu sambil duduk, kita tekan terus jangan lupa dirapetin ya biar lebih kencang. Dan jari-jarinya itu harus sama ya, jaraknya itu sama. Nah, antara jari yang satu dengan yang lain itu jaraknya harus sama, nanti lingkarannya itu bisa sama, harus sama ya. Ini pemula ini kawan-kawan ya, tonton aja terus nyampe habis. Nah sambil kita belajar bersama, kreativitas perlu dicontoh ya kawan-kawan. Pokoknya jangan di skip dulu ya, nanti jadinya ini bagus loh. Banyak pemesanan kok, bisa dijual belikan dan banyak yang meminat, karena di sini varietas petani, jadi setiap musim memerlukan keranjang seperti ini. Musim jagung, musim singkong. Nah jangan lupa ditekan terus, di apa itu ya, diketok-ketok biar kenceng dianya, biar rapet ke bawahnya itu. Nah harus sama ya, pokoknya jangan lupa setiap jari-jari jaraknya itu harus sama, jadi lingkarannya nanti bundar. Kalau nggak sama biasanya nggak bundar, nggak imbang dianya. Dan iratannya itu bambunya yang buat nganyam sama jari-jarinya itu ketebalannya kalau bisa lebih tebal jari-jarinya ya. Ya memang agak sulit ya kawan, tonton aja terus sampai habis. Nanti finishnya nanti kawan-kawan jadi tahu seperti apa, dan kekuatannya bisa kawan-kawan bisa tahu juga. Ini nanti juga dites apa kuat atau tidak. Kalau dilihat dari bambunya itu ya lumayan kuat ya, masalahnya agak tebal, kurang lebih di arah 3 milian, 2 atau 3 mili. Nah kan udah hampir separuh. Nah itu dikasih gang ya, dikasih spasi. Nah agak dilonggarin dikit, ada ventilasinya. Kalau biasanya di sini keranjangnya itu ada ventilasinya di tengah, agak ke bawah dikit. Terus pokoknya jangan lupa jari-jari itu jaraknya harus sama, dan ketebalannya bambu yang panjang itu buat nganyamnya itu kalau bisa ukurannya, ketebalannya itu sama dari ujung sampai pangkal, itu juga sama. Cukup mudah ya kawan-kawan.
Kalau yang mau bikin contoh aja ini ya, nggak terlalu sulit kok. Nah, harus disamain ya jari-jarinya itu kan, harus sama jaraknya itu. Nanti lingkarannya itu bundar, dia seimbang. Udah kokoh ya. Itu cara ngiratnya kawan, tuh kan. Harus sama ya. Kita ambil kulitnya saja ya bambunya itu. Kalau yang dalamnya bukan kulitnya itu udah nggak pakai. Nah, dihalusin biar nggak terlalu tajam ya. Sebabnya tajamnya itu kan bambu tua, jadi kalau nggak dihalusin kayak silat ya kawan-kawan, tajam bener. Dan jangan lupa itu tangannya pakai sarung tangan ya kawan-kawan. Nah, antisipasi kalau kena bambu ya lumayan sakit ya. Tuh, hampir selesai kok, udah 60%. Harus diketok terus ya. Nah, bisa pakai kayu juga bisa pakai martil. Harus kencang, rapet ke bawahnya itu. Nah, kalau masalah ukuran jari-jari nggak sama nggak masalah ya kawan. Yang penting kalau itu ukurannya minimal 3 jengkal ya. Jadi dari ujung ke ujung ukuran jari-jari itu 3 jengkal tambah kali 2, jadi 6 jengkal ya. 1,5 jengkal untuk bawahnya itu, yang ke atasnya itu 2 jengkal lebih dikit lah, kurang lebih ke arah 50 cm ke 60 cm, tergantung request. Di sini rata-rata 55 sampai 60 cm tingginya itu kerenjangnya itu. Kalau satu kerenjang biasanya habis bambu 2 ya. Tapi kalau iratannya bagus bisa 1,5 bisa jadi. Tapi ya rata-rata 2. Masalahnya bambunya nggak sama, ada yang kecil ada yang besar. Kalau yang besar biasanya 1,5 udah jadi satu kerenjang. Yang kecil ini, kerenjang kecil ya nih ya. Udah hampir selesai nih. Lumayan gampang ya kawan-kawan. Bisa dibuktiin di rumah, nyambil nyore atau nyambil nyantai gitu kalau ada bambu. Kalau bisa jangan bambu kering ya, basah nggak masalah, atau ya agak-agak apa ya, 2 atau 3 hari setelah ditebang itu bisa agak dikeringin, tapi jangan sampai terlalu kering banget. Kalau terlalu kering banget itu nanti biasanya kalau diirat patah dehnya, rentan. Itu untuk atasannya itu. Untuk satu keranjang biasanya yang iratan panjang itu berapa ya, 7 iratan panjang. Kalau jari-jarinya 10, dan yang satunya untuk selipan di tengah 1, jadi 11 untuk keranjang kecil. Ini ukurannya biasanya 50 kilo ya kalau buat singkong. Kalau buat muat singkong itu 50 kiloan untuk sendiri. Lihat sampai selesai kawan-kawan ya. Nah, udah hampir selesai. Nah, kalau udah selesai di atasnya nanti dipotong biar ukurannya sama. Itu kan ada yang panjang ada yang pendek tuh jari-jarinya. Nanti di jari-jari paling ujung itu dikasih kancingan gitu ya, kayak apa ya, bambu ditajemin nanti dibalik terus dikasih cantolan.
Jadi kalau dipakai keranjang itu nggak pudar dianya ya. Itu kampasan. Nah, tinggal atasannya kawan-kawan ya. Nah, ketok semuanya, terus digargaji sama ya, rata. Udah selesai kawan-kawan, cepat kan ya. Kalau udah ahlinya itu 1 hari bisa loh kan, bisa